Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa online yang saya hormati, berikut akan kami sampaikan beberapa hal tentang atau lebih kepada review buku dari Fred McGraw-Donner, sebagaimana tugas daripada Profesor Marhumah MPD pada program doktoral UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, silahkan menyimak teman-teman semua. Baik, oke. Pada kesempatan kali ini mungkin sekitar 10-15 menit ke depan kita akan berbicara mengenai pandangan Fred McGraw-Donner tentang distingsi antara Al-Quran dan hadis menurut sarjana non muslim. Di sini Donner mengkritik bagaimana pendapat, tesis, asumsi, argumentasi daripada sarjana non muslim pada Islamolog pada saat itu yang mengatakan bahwasanya Al-Quran dan hadis itu berasal dari tahun yang sama lahirnya, atau bahkan mengklaim bahwasanya hadis terlebih dahulu hadir atau lahir dibanding dengan Al-Quran. Di sini Donner menyangkal semua asumsi tersebut, menyangkal tesis daripada sarjana non-muslim tersebut. Di sini Donner paparkan dalam bukunya yang berjudul The Narrative of Islamic Origins, berkata atau berbicara mengenai tanggal awal Al-Quran lahir, hubungan distingsi yang mengena antara Al-Quran juga hadis dan lain sebagainya. Baik, untuk kesempatan kali ini, untuk mengawalinya, saya akan berbicara mengenai siapa itu Donner, Baik, jadi Fred McGraw-Donner itu seorang profesor di Universitas of Chicago sebagai profesor sejarah timur atau profesor yang menekuni kajian atau pakar atau ahli dalam sejarah, terutama sejarah timur. Fred McGraw-Donner lahir di Washington pada tahun 45. Jadi ketika Indonesia merdeka, ini McGraw-Donner ini baru lahir sekitar 45. Donner lulus di program studi pertamanya S1 itu di Oriental Universitas Princeton pada tahun 1968. Kemudian ia juga menyelesaikan studinya dalam bahasa Arab di Pusat Studi Arab Timur Tengah di Lebanon, lulus juga pada tahun 75. Kemudian untuk gelar PhD-nya atau doktornya ia ambil di universitas juga sama di Princeton pada tahun 82. Berlanjut, dia kemudian mengabdi di Universitas of Chicago, mengajar profesor, kemudian menjadi spesialis pada kajian atau bidang kajian Islam klasik, sejarah Islam klasik. Donner merupakan salah satu dari sekian banyak akademisi non-muslim yang menekuni dan bergelut ke dalam beberapa penelitian yang bertopik sejarah timur, termasuk juga tentang Islam. Jadi Donner ingin mengungkap bagaimana Islam, perspektif orang-orang Barat, perspektif sarjana non-muslim pada saat itu.
sehingga donor bidang keilmuannya justru malah lebih mendalam dalam mengkaji Islamolog, mengkaji teologi Islam, mengkaji sejarah kebudayaan Islam. Namun tetap saja ya, donor bukan seorang muslim, sehingga kacamata ini yang saya kira menurut kita sebagai muslim itu bisa menjadikan beberapa kacamata lain gitu. Kalau kita melihat Islam dengan kacamata muslim, saya kira sudah wajar, galibnya seperti itu. Cuma bagaimana kemudian orang-orang yang non muslim, non itu melihat Islam, bagaimana kemudian melihat teologi Islam, bagaimana kemudian melihat Islam pertama kali muncul, bagaimana kemudian Al-Quran atau hadiskah yang pertama muncul, posisinya di mana, kemudian distingsi antara Al-Quran juga hadis itu bagaimana. Yang kita tahu bahwasanya dua sumber itu merupakan rujukan awal dan referensi dasar dan utama daripada hukum-hukum Islam. Oke, baik, tadi kita telah berbicara mengenai siapakah Fred Negro Donner, kemudian bagaimana karir beliau, background beliau itu bagaimana. Telah disampaikan ya tadi dari mulai lahir pada tahun di mana Indonesia merdeka, kemudian apa bidang yang kemudian dikaji oleh beliau, bagaimana beberapa argumentasi pemikiran beliau. Saya kira dalam dunia Islamolog beliau sudah sangat terkenal ya. Beliau juga telah membuat buku The Narrative of Islamic Origin, kemudian ada Al-Quran of Hadith dan lain sebagainya ya. Saya kira sudah banyaklah ditemukan di sumber-sumber rujukan untuk mengkaji beberapa perspektif lain dalam mendalami keilmuan Islam, terutama terkait dengan historikal sejarahnya. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai distingsi ya, menurut Fred Donner ya, yang kemudian menjadi sangkalan utama tentang bagaimana sih perbedaan antara Al-Quran dan juga hadis, yang mana ini sempat disalahartikan oleh para sarjana non muslim di situ yang mengatakan bahwasanya Al-Quran hadis itu lahir bersamaan. Ada juga yang mengatakan, misalkan John Mansbrook yang mengatakan bahwa hadis lebih dulu lahir daripada Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira beberapa kajian dalam buku The Narrative of Islamic Origin Donner dapat menyangkal beberapa argumentasi sarjana non-muslim tersebut, termasuk tesis daripada John Mansbrook. Baik, selanjutnya kita akan mulai tentang pertama ya, perbedaan distingsi Al-Quran dan juga hadis. Untuk menyangkal tesis Mansbrook bahwasanya Al-Quran dan hadis lahir dan mengkristal, mengkumpal kemudian membentuk kodifikasi pada tahun yang sama. Donner mengatakannya tentang isu-isu politik ya. Kemudian tentang kepemimpinan al-imam khalifah, itu berbeda antara Al-Quran juga hadis, kata Donner ya. Jadi Al-Quran menurut Mansbrook yang kemudian mengkristal pada waktu yang kurang lebih ya, sama dan di bawah keadaan sejarah yang juga kira-kira sama menurut John Mansbrook ya, itu hanya sebagai kebutuhan liturgis saja untuk melayani penafsiran masyarakat. Ini perspektif Mansbrook. Namun Donner dalam bukunya ya The Narrative of Islamic Origin mengatakan bahwasanya salah satu elemen yang jauh mana mereka mencerminkan keprihatinan tentang asal-usul Islam itu tentang hal-hal yang bersifat politik di situ. Artinya hadis justru lebih banyak berbicara mengenai pemimpin, tentang imam, tentang khalifah daripada Al-Quran. Mungkin kita tahu ada istilah-istilah khalifah, ada amir, ada presiden, itu banyak yang disinggung kemudian dalam hadis. Sebagaimana mungkin hadis Bukhari
nomor 7053 ya, yang berbunyi man kariha min amirihi syai'an fal yasbir fa innahu man kharaja minas sultan shibram mata mitatan jahiliyatan, yang artinya man kariha min amirihi, barang siapa yang membenci tindakan daripada amir itu atau pemimpin tersebut yang adalah penguasa pada saat itu, fal yasbir, maka bersabarlah. Kemudian fa innahu man kharaja minas sultan shibram mata mitatan jahiliyatan, karena siapa saja yang keluar dari ketaatan, artinya di sini ada taat kepada penguasa, mengkesampingkan apakah penguasa itu dolim dan tidak dolim, sejengkal saja ya, maka ia akan mati sebagaimana matinya orang-orang yang jahiliyah atau orang-orang jahiliyah. Ini di hadis Bukhari 7053. Sehingga di sini hadis sangat jelas yang menekankan kepada umatnya, umat Islam khususnya, untuk senantiasa taat kepada pemimpin ya, terlepas baik buruknya pemimpin tersebut. Ketika kita mulai makar di situ, ya kita matinya sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Sedetail itu hadis kemudian menjelaskan tentang mengenai imam, pemimpin ya, politik. Berbeda dengan Al-Quran ya, yang mungkin hanya beberapa referensi yang ada yang berbicara mengenai politik ya, misalnya dalam surah An-Nisa ayat 59 yang hampir itu menurut Donner satu-satunya bagian dalam Al-Quran, konten dalam Al-Quran yang tampaknya menyinggung kesinambungan otoritas pemerintahan setelah Muhammad wafat. Itu menurut Donner. Sehingga perbedaan substansial antara Al-Quran dan juga hadis itu tentang masalah kepemimpinan politik jelas menunjukkan bahwasanya kedua kitab tersebut tidak berasal dari lingkungan sektarian yang sama, melainkan dalam rangka atau jangka historis yang berbeda atau yang relatif terpisah. Ada senggangnya di situ. Orang mungkin akan berpendapat bahwasanya isu-isu politik pemimpinan itu mendukung teorinya Wansbrook ya, namun asumsi bahwa teks Al-Quran mendahului keprihatinan politik pada saat itu dibungkam oleh Al-Quran yang diam saja mengenai isu-isu tersebut, sehingga hadis di sini itu sebagai penjelas, karena berbicara mengenai imam, mengenai khalifah itu jelas terjadi setelah Nabi wafat. Dan Al-Quran pada saat itu juga tidak mengatakan apapun terkait dengan khalifah. Sehingga di sini adalah menemukan sebuah perbedaan distingsi yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran lebih dulu hadir daripada hadis secara logika orang-orang sarjana non-muslim. Kemudian yang kedua, distingsi antara Al-Quran juga hadis berbicara mengenai nabi-nabi pra-Islam, nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis jelas disebutkan ya, ada banyak nabi dalam konten materi-materi lafadznya, sebagaimana Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Ayub, Musa, Yakub, semua dijelaskan. Ini baik Al-Quran juga hadis sama-sama ada. Namun dalam Al-Quran itu sedikit berbeda. Bahwasanya Al-Quran lebih menekankan kepada kaum-kaum dari masing-masing nabi-nabi tersebut beserta kisah-kisahnya yang mungkin menjadi rujukan umat Islam untuk kemudian mengatasi berbagai masalah yang ada, karena dulu pernah diceritakan oleh Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran ya, ada Nabi Soleh dengan kaum Samud. Dalam hadis tidak dikatakan ada Nabi Soleh juga kaum Samud dan juga sebagainya. Hal ini kemudian membuat perbedaan ya, dan menyangkal teori Wansbrook bahwasanya Al-Quran itu
bareng ya atau bersama-sama hadir, melainkan itu tidak. Karena kalau misalkan hadir secara historis tentu isinya juga sama. Kemudian hadis tidak berbicara mengenai kaum-kaum daripada nabi-nabi sebelum Islam, tapi Al-Quran lebih dulu berbicara tentang hal itu. Distingsi berikutnya yaitu tentang sholat, ya, ibadah ritual umat Islam, kemudian leksikon, hadis dan juga Al-Quran. Jadi Al-Quran dan hadis itu sama-sama berbicara mengenai ritual umat Islam dalam artian sembahyang, ya. Di sini adalah sholat 5 waktu. Mungkin di sini contoh yang gampang kita bisa artikan sebagaimana sholat Jumat. Al-Quran jelas, ya, dalam isinya menyampaikan anjuran untuk sholat Jumat. Namun sebatas anjuran saja, belum sampai kepada bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara mempraktikannya, tata aturannya, tata lakunya belum ada pada Al-Quran. Namun dalam hadis itu ada, sehingga bisa dikatakan Al-Quran itu sebagai acuan utama yang kemudian dalam praktiknya itu dilengkapi oleh hadis. Sehingga orang-orang barat untuk memahami perbedaan ini tentulah harus sesuai dengan logika yang ada. Mungkin untuk kita sebagai umat muslim sudah sangat jelas perbedaannya, ya. Orang hadis yang menulis adalah Nabi Muhammad, Al-Quran juga berbeda, ya. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sifatnya tauqifi. Sehingga logika dan juga argumentasi yang membentuk suatu teori dari Donner itu sangat diperlukan untuk kemudian membuka pemahaman bagi orang-orang barat, ya, terutama para sarjana yang menekuni di bidang historical Islam, sehingga tidak kemudian salah memahaminya. Saya kira baik teman-teman pemirsa online, ya, sekilas saja tadi beberapa uraian, ya, penyampaian mengenai atau lebih kepada review buku Narrative of Islamic Origin karya Fred McGraw-Donner. Selengkapnya bisa dibaca sendiri, ya. Saya kira sudah tersebar luas di platform internet, ya, di manapun itu ada bukunya. Misalnya dari awal sampai akhir tadi saya salah menafsirkan, salah menjelaskan, salah kata, salah ucap. Saya dari awal sampai akhir ini mohon maaf sebesar-besarnya. Tentu itu tidak disengaja oleh saya dan mungkin kekurang pahaman saya mengenai materi ini. Untuk kebenaran dan kesalahannya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab wal khata'. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.